Tidak hanya menjadikan rumah sebagai tempat beristirahat, namun juga menciptakan kenyamanan di hunian yang menyatu dengan alam. Ya, kecintaan pemilik rumah akan alam menjadi inspirasi utama terbangunnya rumah dengan konsep minimalis terbuka ini, di mana ruang publik yang terletak di lantai dasar didesain dengan konsep menyatu tanpa sekat. Tak harus tampak mewah, fasad atau tampilan bangunan depan rumah didesain dengan garis yang simpel dan modern dengan masa bangunan yang serba geometris, memunculkan kesan hunian bergaya tropikal modern minimalis yang nyaman dan sedap dipandang. Praktis, simpel, dan efisien adalah karakter dari desain tropical minimalis. Hal tersebut begitu terlihat di area transisi menuju ruangan utama yang juga difungsikan sebagai area menyambut tamu. Kesan luas dan segar begitu terasa ketika penghuni bersantai di area living room. Selain bersantai di living room, penghuni juga dapat makan bersama sembari menikmati udara Bandung yang masih asri dengan konsep ruang makan serba terbuka. Benar-benar menyatu antara satu area dengan area lainnya di ruang publik lantai dasar ini. Tak terkecuali dengan dapur yang sengaja menghadap ke area taman dan kolam renang. Konsepnya memang terbuka ya. Apalagi dengan penerapan cermin di beberapa dinding sekeliling dapur menambah kesan luas area dapur yang didesain minimalis ini. Ngobrol-ngobrol yuk di kolam, kayaknya enak banget. Ayo Chloe. Dari tadi waktu aku minum teh di situ, kolamnya kayaknya seger banget nih lihatnya. Ini memang kalau pas waktu bikin rumah gitu ya, pengen kolam renangnya tuh emang dilapisin kaca gini ya? Iya kan, soalnya ini kan kita ada anak kecil. Anak kecil tuh takut bahaya masuk ke kolam tanpa pengawasan. Takutnya gitu ya. kita lagi lengah, bahaya kan. Jadi ini biar aman. Biar aman ya. Chloe kemana? Oh itu. Hai Mas. Wah, ini anak papi banget. Hai, apa kabar? Kebetulan nih, tadi kan aku udah nanya sama Michelle spot favoritnya di mana. Kalau Michelle bilang di living room. Nah, kalau Mas Pandi sendiri di mana? Sebenarnya favorit saya di sini hampir semuanya favorit saya sih. Iya, soalnya kan ini kan konsepnya emang menyatu semuanya jadi satu kesatuan. Kalau kita lihat kan di sini kan nggak ada apa sih sekat ya, sekat segala macam. Jadi memang ya kita buat senyaman mungkin lah untuk keluarga. Pertama-tama yang kita pilih pasti dari bahannya kita usahakan semaksimal mungkin adalah dari alam juga. Nah memang untuk taman sendiri kita jadikan bagian dari interior. Nah di sini jadi kita coba menyatukan antara misalkan dari lantai, lalu ke dak, lalu langsung ke taman. Oh gitu, jadi buat dari sisi estetika visualnya dapet, airflow-nya juga dapet. Perpaduan beberapa unsur alam memang sangat terasa ketika kita berada di area publik. Area terbuka hijau berupa taman dan kolam renang yang memantulkan warna biru air begitu mendominasi dan mencuri perhatian, membuat suasana rileks bagi siapa saja yang datang berkunjung. Kesan alam tak hanya ditampilkan pada taman dan air kolam, namun juga sebagai unsur penghias. Pemilihan bebatuan yang menghiasi dinding taman misalnya, sebagian difungsikan sebagai penghias lampu. Lalu ada unsur kayu pada decking kolam renang atau penutup lantai untuk ruangan terbuka. Tak ingin berlebihan, namun juga tak ingin terlalu terlihat kosong. Maka pada spot yang berdekatan dengan dapur menuju tangga area 2 ini dihadirkan sebuah meja panjang dan beberapa kursi ala minibar atau kafe. Warna putih, abu-abu, dan coklat khas kayu. 3 warna inilah yang mendominasi rumah yang dibangun di atas tanah seluas 400 meter persegi ini.
Begitupun dengan area tangga menuju lantai 2 yang difungsikan sebagai area pribadi. Warna putih menjadi pilihan disertai beberapa unsur kayu yang menghiasi detail tangga berpinggiran kaca. Dan tak lengkap rasanya ya jika rumah tidak dihiasi dengan bingkai foto sang pemilik rumah. Nah, area tangga menuju area private inilah yang menjadi tempat strategis yang dipilih oleh pasangan muda San Frandi dan Michelle untuk memajang foto kenangan mereka. Hasilnya jadi sangat menarik untuk dipandang baik dari lantai 2 maupun dari lantai dasar. Ini kita di lantai 2, jadi ini adalah kamar mandi utama. Oh, kamar mandi utama. Ini kalau dia tadi di lantai 1 itu kayaknya semuanya serba terbuka ya. Nah di lantai 2 ini meskipun kamar mandi kayaknya terbuka juga. Yeah. Emang dari awal makanya gitu ya Mas ya. Jadi memang kita buat ini hampir sebagian besar kan kalau kita lihat sekeliling kan ini kaca semua Kaca semua ya. Jadi satu memang kita fungsinya adalah biar sinar matahari siang hari bisa masuk. Jadi kita nggak perlu pakai penerangan. Lalu juga kan sebenarnya sinar matahari bagus juga karena kan apa sih bakteri segala macam juga bisa hilang. Jadi mungkin efisien juga ya, nggak perlu pakai lampu ya kalau pas lagi pagi ya. Selain itu juga kan kita memang kalau di sini kalau kita lihat kan ini kan kita bisa buka semua. Jadi aliran udara pun akan terasa lebih enak buat kita. Bener. Apalagi di Bandung nggak perlu pakai AC ya, ini AC jendela. Iya, Air jendela. Kan kita bisa ngerasain nih udaranya kan lebih enak gitu. Lebih enak, lebih istilahnya nggak terlalu banyak penggunaan AC lah ya. Nah ini juga kan kalau boleh dibilang kamar mandi itu kan area private ya. Apa nggak risih kalau mungkin lagi mandi atau mungkin ingin melakukan sesuatu yang private ini kan kayaknya kebuka semuanya kaca gitu. Mungkin bisa mungkin. Biasanya kita pasti selalu kalau mau mandi atau mau ganti baju itu kita pasti tutup roll baganya seperti ini. Wow. Nah, seluruh area jendela pasti kita tutup jadi orang nggak bisa lihat ke dalam. Bener. Jadi ternyata ini tergantung situasi dan kondisi ya. Betul. Kalau pas pengen, tutup. bener. Kalau pas pengen ya mungkin sambil pilih-pilih baju bisa nggak dibuka semuanya. Jadi mungkin kalau mandi atau ganti baju tinggal ditutup. Wah, udah seru banget. Boleh lihat ruangan yang lain? Silakan ya. I've got fire for a heart. I'm not scared of the dark. You've never seen it look so easy. Wah, ternyata konsep terbuka tidak hanya dimunculkan di area lantai dasar ya, namun area private ini pun sengaja dikonsep terbuka. Hanya saja jika di area dasar tidak ada sekat untuk membingkai ruangan, maka penggunaan material serba kaca menjadi pembatas di area pribadi ini. Namun kesannya tetap nyaman dan luas. Jadi betah deh berlama-lama di kamar mandi. Penerapan bathtubnya pun unik sekali. Tidak diletakkan di sudut kamar mandi, namun malah dihadirkan menjadi poin yang mencuri perhatian. Karena posisinya tidak sejajar dan berada di tengah area lemari baju dan meja rias. Keren ya sahabat rumah impian? Pembuatan kamar mandi dengan konsep seperti ini malah mengesankan kamar mandi yang bersih, luas, dan tidak lembab. Nah, Mas Mandi, kalau tadi pas kita naik ke atas tadi dilihat dinding kanan kiri kayaknya dominan semuanya serba putih ya. Betul. Dan di ruang tidur utama ini kok kayaknya ada yang lain ya. Ini kayaknya semuanya agak didominasi dengan kayu nih. Memang Betul. konsepnya seperti itu atau gimana nih? Ya, jadi untuk ruang tidur utama ini kita menggunakan unsur kayu. Jadi kalau kita lihat di sini kusennya kita menggunakan kayu. Lalu untuk lantai pun kita menggunakan kayu juga. Jadi di sini kita mengejar unsur alaminya, di mana warna kayu sendiri akan memberikan rasa
homey atau warm. Lebih warm ya, buat langsung nyampe rumah istirahat, bisa langsung bobo. Nah Michelle, ini kalau dilihat juga nih di ruang tidur utama ini kayaknya nggak banyak barang ya. Memang pengennya gitu atau? Ya memang kita berdua itu memang dari awal lebih mengejar unsur simplicity-nya. Ya memang nggak senang banyak barang. Karena mungkin punya anak kecil kali ya. Nah ini juga kalau dilihat kan enak banget nih, bisa naruh sofa di sini sambil duduk sambil ngelihat ke taman. Oh iya. Di awal emang udah ketahuan ya memang. Iya betul. Supaya sore-sore kita bisa duduk santai di sini, misalnya minum teh sambil lihat ke taman, lebih rileks rasanya. Kebayangnya aja udah rileks. Do you recall not long ago when you would walk on the sidewalk? Innocent, remember all we did was care for each other. Yang namanya ruang pribadi tentu harus memunculkan karakter dari penghuninya ya. Prinsip kenyamanan dan kehangatan menjadi kunci yang dibangun di ruang tidur utama ini. Sehingga tidak perlu banyak perabot untuk menghias kamar yang didominasi bahan kayu alam ini. Karakter lain muncul di kamar anak dengan nuansa serba pink dan pastel. Meski putrinya masih berusia 2 tahun, namun Michelle telah mendekor kamar Chloe dengan desain yang serba feminim. Banyak ide dekorasi yang bisa Anda gunakan untuk kamar anak sahabat rumah impian. Di antaranya dengan menghadirkan karakter kartun kesukaan mereka atau karakter yang bersifat pribadi dari sang anak. Selain itu, hiasan-hiasan yang bersifat edukasi di dalam kamar juga akan membantu anak dalam proses belajar loh, sahabat rumah impian. Tentu akan menjadi hal yang membanggakan jika anak memilih untuk tidur sendiri di kamar pribadinya sedari dini. Ini ruangan apa nih? Jadi penasaran nih. Jadi ini sebenarnya ruang kerja. Sebenarnya ruang kerja ya. Kalau pertanyaannya kenapa banyak banget koleksi mainan action figure di sini nih? Iya, jadi ruang kerja sekaligus ruang hobi di sini. Jadi kita kerja di sini, tapi sekaligus kita bisa memandangi koleksi kita. Oh iya, biar dapat ini ya, inspirasi ya. Cuma kalau untuk koleksi mainan action figure ini sendiri, kenapa ditaruh di ruang kerja nih Mas? Kenapa nggak ditaruh di ruangan yang lain? Nah, sebenarnya saya menghindari debu kalau di ruang lain. Jadi ini ruang kerja kan cukup tertutup. Nah, kita taruh di sini otomatis untuk mengurangi debu yang menempel. Sambil tadi ya, sambil bekerja biar dapat inspirasinya banyak karena hobi ya. Nah, buat Michelle sama Mas Prandi nih, apakah rumah ini sudah mewakili rumah impian buat Michelle dan Prandi? Michelle dulu mungkin. Kalau Rumah saya impian? rasa sudah, iya. Udah ya? Bagi kita berdua itu rumah itu nggak harus luas, nggak harus besar, tapi memberikan kenyamanan dan memang karena kita suka dengan alam, taman itu juga mendominasi sebagai bagian dari rumah ini. Jadi ada kayak balancing ya. Iya. Nah kalau buat Mas Prandi sendiri, konsep rumah impian nih seperti apa nih Mas? Bagi kita sendiri, konsep rumah impian adalah sesuatu yang sesuai dengan hati kita. Jadi yang penting adalah kita pengen suasana alam itu tercipta dalam rumah sendiri.